Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansa dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 26. Kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi Windows XP, instalasi mikrotik, dan konfigurasi mikrotik ke klien Windows XP. Aplikasi yang dibutuhkan adalah VirtualBox, Winbox, dan ISO Windows XP, serta mikrotik. Dan jangan lupa melihat produk kayak Windows XP di Google ya, banyak. Terus kita mulai saja dengan topologi yang saya buat. Ini saya akan menghubungkan internet ke mikrotik, lalu saya akan menghubungkan mikrotik ke Windows XP. Jadi Windows XP-nya nanti dapat mengakses internet yang diberikan oleh mikrotik. Lanjut ke langkah tutorialnya, cara instalasi Windows XP dulu ya. Langkah pertama, beri nama. Pada nama virtual ini saya akan memberikan nama Windows XP. Windows XP mikrotik. Untuk tipe dan versinya sudah otomatis ke Windows XP. Lalu kita klik lanjut. Untuk memori RAM, saya memberikan memori RAM sebesar 2 GB atau 2048 MB. Untuk harddisknya itu kita pilih buat harddisk virtual sekarang. Lalu untuk tipe berkasnya FHD atau virtual harddisk. Untuk penyimpanan pada harddisk fisik itu kita atur secara dinamik ya, atau kita pilih dialokasikan secara dinamik. Saya akan mengatur ukuran harddisknya itu sebesar 21 ya, 21 GB. Ya ini 20,57 GB nanti akan menjadi 21 GB. Langsung buat. Nah, setelah kita melakukan pembuatan virtual Windows XP, kita masuk ke pengaturan, kita atur jaringannya. Adaptor 1 itu kita pilih ke jaringan internal. Ya, benar, inet. Untuk tingkat lanjut, mode promiscuous-nya itu kita izinkan semua. Nah, setelah itu kita klik mulai. Mungkin instalasi Windows XP ini akan agak lama ya, karena panjang. Nah, untuk memilih berkas ISO yang tadi sudah di-download, silahkan kalian klik ini, pilih berkas disk optik virtual. Nanti kalian akan disuruh mencari di mana letak downloadan ISO yang baru kalian download. Berhubung saya sudah pernah memasang Windows XP, sudah otomatis tersedia di sini. Tinggal klik mulai. Kita tunggu. Ini kita ketikkan enter atau continue. Lalu setelah kita membaca, kita ketikkan F8 agree. Kita atur partisinya dulu dengan cara
ketik C, partisinya saya akan membagi dua ya. Jadi ini 10 GB atau dalam di MB-kan itu 10.000. Dan kita akan membuat partisi D dengan cara klik C pada keyboard kalian. Oh maaf, ini kita ke bawah dulu terus klik C. Ini sama, langsung enter saja karena sudah benar ukurannya. Nah, ini untuk partisinya C saya buat 10 GB dan untuk disk E saya buat 11 GB. Lanjut, jika sudah, kita klik enter. Klik enter. Terus kita pilih paling atas sendiri, format the partition asing the NTFS. Kita tunggu. Ini mesetap ya. Kita tunggu. Mungkin agak lama sedikit. Atau saya percepat saja biar kalian tidak menunggu lama-lama, supaya durasinya bisa semakin cepat. Saya percepat sampai ke konfigurasi instalasi selanjutnya. Nah, ini loadingnya semakin cepat. Kita tunggu. Nanti kita akan, nah ini. Virtualnya nanti akan ngeribet sendiri ya. Nah, tunggu. Kita akan lanjut ke konfigurasi selanjutnya ini. Nunggu lagi ternyata. Tapi ini nggak seberapa lama nunggunya. Kita tunggu saja. Kita percepat ya. Nah, setelah menunggu loading yang agak lama, kita akan ditampilkan settingan negara dan juga bahasa. Saya samakan saja sesuai settingan Windows XP. Jika kalian ingin menggantinya, tinggal
customs dan pilih negara kalian. Negara ya. Sebentar. Saya beri contoh ya. Ini saya akan memilih negara Indonesia. Lalu oke. Ya, terus next. Terus namanya itu terserah kalian, saya akan memberi nama saya yaitu Rizky. Terus next. Produk key. Saya sudah menjelaskan tadi, silahkan cari produk key di Google. Saya sudah mempersiapkan produk key, jika kalian ingin mesamakan juga tidak apa-apa. Tinggal ditulis saja XP 8 BF F8 F8 HPF PY 6B X K24 PJ DWD 6M 6M. Nah, setelah kita sudah menuliskan produk key, kita klik next. Untuk nama komputernya kalian bisa atur, terserah kalian. Saya mengaturnya default aja dengan nama saya. Lalu kita next. Maaf, ini administrator paspor dan confirm paspor ini jangan diisi. Takutnya kalian sewaktu-waktu lupa paspornya. Ini pengaturan date and time ya, dan juga zona. Saya next saja dan tunggu instalasinya. Mungkin ini agak cepat instalasinya atau loadingnya maksud saya. Untuk ini kita pilih tipikal setting, dan ini kita pilih no, dan kita isikan work group. Next. Kita tunggu. Agak lama. Kita percepat saja ya, biar gak terlalu lama waktunya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini setelah tadi loading yang sangat lama, akhirnya selesai juga, dan kita akan menuju ke Windows XP-nya. Ini kita X saja, kita tunggu.
proses loadingnya. Sambil menunggu, saya percepat saja. Nah, setelah loading tadi, akhirnya kita masuk ke menu desktop Windows-nya. Ini sudah berhasil ya untuk memasang instalasi Windows XP. Kita sudah berhasil untuk instalasi Windows XP. Sekarang kita instalasi Mikrotik. Instalasi Mikrotik ini caranya hampir sama dengan instalasi Windows XP dengan cara klik baru atau new, terus kita tuliskan Mikrotik. Saya memberikan nama Mikrotik konfigurasi. Kalau kalian ingin mengganti konfigurasi dengan nama kalian atau nama yang lain, silahkan, tidak akan berpengaruh. Terus kita klik lanjut. Untuk memori RAM-nya saya buat, untuk memori RAM-nya itu saya buat 832 saja kan ya. Lebih 832 MB atau 832 MB. Lanjut, harddisknya buat harddisk sekarang. Untuk tipe berkas harddisknya FHD, virtual harddisk. Untuk penyimpanan pada harddisknya kita atur secara manual atau dialokasikan secara dinamik. Kita buat harddisknya itu sebesar 3 GB. Ya, terus kita klik buat. Seperti kata saya sebelumnya, kita mengatur jaringannya dulu. Untuk jaringannya kita menggunakan 2 adaptor ya. Yang satu itu adalah adaptor terbridge, dan tingkat lanjutnya jangan lupa diizinkan semua. Lalu adaptor 2 itu jangan lupa kita pasang jaringan internal, dan modenya kita izinkan semua. Setelah itu oke. Setelah itu kita klik mulai. Nah, seperti saya bilang tadi, jika kalian ingin memilih berkas disk, silakan klik ini. Tetapi saya sudah memasang Mikrotik di sebelumnya, jadi otomatis akan terdaftar di sini. Lalu klik mulai. Ini kita klik A pada keyboard, terus kita klik I. Configuration kita klik Y. Continue kita klik Y. Nah, ini kita disuruh reboot, tapi jangan lupa drive optiknya itu disingkirkan atau di-eject supaya tidak mengulangi lagi atau tidak melakukan penyimpanan ulang. Langsung dipaksa A mode aja. Terus ini tinggal di enter. Nah,
Nah, ini kita mulai dengan langkah konfigurasi. Kita hubungkan mikrotik ke dalam Windows XP ini dengan cara kita aktifkan dulu jaringan WiFi atau jaringan WiFi kalian. Lalu kita login sebagai admin di mikrotik. Untuk passwordnya kosong atau langsung di enter saja, tidak ada passwordnya. Do you want see the software? Kita N aja, langsung kita enter. Nah, kita lihat IP pada jaringan kita dengan cara ifconfig IP untuk mikrotik perintahnya IP addr atau address IP address print. Nah, ini adalah ini adalah IP jaringan saya atau IP jaringan WiFi saya. Kita masuk ke Winbox. Winbox ini fungsinya mempermudah kita agar konfigurasi di mikrotik itu lebih mudah atau simple gitu. Nah, 143 ini ya, tinggal di refresh nanti akan otomatis keluar ini IP-nya, terus tinggal di connect. Nah, kita klikkan OK, langkah awal ya, langkah awal. Kita klik IP, pilih address, lalu tambahkan address, lalu kita isikan IP sesuai dengan keinginan kita. Saya akan mengisikan IP 192.168.26.26. Jangan lupa slashnya 24. Interface-nya itu Ether 2, di apply, lalu OK. Ini kita sudah membuat address pada mikrotik. Lalu kita pergi ke Windows XP, kita buat IP address di Windows XP dengan cara control panel. Lalu pilih network internet connection. Lalu pilih network connection. Ini jaringannya masih terkunci. Terus kita akan membukanya dengan cara kita mematikan firewall-nya. Kita off-kan. Kita perbesar saja ini. Nah, kita off-kan. Terus kita tambahkan IP-nya Windows XP di sini dengan cara klik kanan, lalu pilih properties, lalu kita pilih internet protocol, lalu kita use optionnya kita ganti ke use the following IP address atau membuat IP address secara manual. Kita buat saja ini 192.168.26.2. IP address dari Windows XP saya adalah 192.168.26.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya kita isi IP mikrotik 26. Lalu klikkan OK. Close. Tunggu loading. Kita coba masuk ke CMD, lalu kita ping, kita cek dulu IP config-nya. Ini sudah ada IP config ya, yang kita atur secara manual tadi. Terus kita ketikkan ping 192.168.26.26 ya, TTL. Tetapi
Jika kita sudah mengaturnya ini seperti ini, kita belum bisa mengakses internet. Kita akan melakukan agar Mikrotik dapat mengakses internet dan disambungkan atau dikonfigurasikan ke Windows XP supaya dapat mengakses internet. Ini kita coba ping Google. Ini tidak bisa. Ya, ini belum bisa ya. Terus kita minimize saja. Kita masuk ke IP, firewall, NAT, lalu klik tanda plus. Out interface-nya kita isi Ether 2. Dan action-nya itu kita isi Masquerade, Apply, dan OK. Terus kita masuk ke IP, DHCP client, klikkan tambah atau plus, kita klik Ether 2, langsung di apply, oke. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP server, klik DHCP setup, lalu Ether 2, kita next terus, next. Nah, sudah. Kita coba di virtual ini ya, supaya tidak bingung server besar. Kita coba di virtualnya. Kita jadikan DHCP dulu virtualnya dengan cara klik properties, kita ganti ini menjadi automatic atau obtain. Tunggu beberapa saat. Ini belum mendapatkan IP ya. Config. Ping Google. Masih belum bisa ping Google-nya. Ini perlu di restart dulu. Kita tunggu restart ya. Kita restart. Restartnya itu sebentar kok. Setelah kita melakukan restart, kita cek apakah sudah bisa ping Google atau belum. Kita masuk ke CMD, lalu kita klikkan IP config itu, kita cek apakah sudah ganti. Ya, sudah ganti dengan IP barunya. Sekarang kita cek apakah bisa ping Google apa tidak. Ya, kalau sudah TTL seperti ini, maka akan dipastikan konfigurasi Mikrotik ke Windows XP sudah berhasil. Sekian tutorial dari saya akhiri. Jika ada salah kata atau kurang jelasnya tutorial, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.